Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Gus Ari. Kali ini gua akan membahas alur dari sebuah film Ryuzo and His Seven Henchmen yang dirilis pada tahun 2015. Dan alangkah baiknya sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian menyediakan secangkir kopi dan hot bray untuk menemani kalian. Dan langsung saja intro. Film ini menceritakan kisah mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo. Sudah lama banget dia pensiun dari dunia pergangsteran yang ia jalani sejak masih muda. Sekarang Ryuzo menjalani masa tuanya dan tinggal satu rumah bersama anak laki-lakinya, yaitu Ryuhei, cucunya Kosuke, dan istrinya yang kagak gua tahu. Ceritanya Ryuzo ini orangnya masih old school banget. Kemana-mana dia cuma pakai kaos singlet dan mainan pedang tiap pagi sambil teriak-teriak di depan rumah. Tentu saja hal itu membuat Ryuhei sedikit kesal sama tingkah laku bapaknya, dan lagian malu-maluin kalau tatonya dilihat sama tetangga. Namun Ryuhei ini anak yang berbakti, dan setiap hari dia memberi uang jajan untuk bapaknya. Suatu ketika, Ryuzo mendapat telepon dari seorang penipu yang mengatakan bahwa Ryuhei enggak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan harus menggantinya. Kalau enggak, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo jadi pusing dan kebingungan setelah mendapat panggilan telepon itu. Akhirnya dia membawa barang-barang berharga miliknya. Lalu dia menuju tempat di mana ia dan penipu itu janjian untuk ketemu. Dan tak lama kemudian datang seorang pria culun menyapa Ryuzo. Pria itu mengaku sebagai orang suruhan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang yang dihilangkan Ryuhei. Akhirnya mereka berdua pun duduk dan ngobrol di tengah taman. Ryuzo ternyata tidak membawa uang seperti yang diminta penipu itu. Namun Ryuzo malah membawa barang-barang kesayangannya seperti sabuk kulit dan sekotak koleksi koin kuno miliknya. Tak lama kemudian, seorang pria tua mendekat dan menyapa Ryuzo. Ternyata dia adalah adik seperguruan sewaktu Ryuzo menjadi Yakuza yang bernama Maza. Lalu Ryuzo menceritakan alasannya kenapa dia menemui pria ini. Tentu saja Maza mencium aroma penipuan dari pria culun ini dan ingin menghajarnya. Namun Ryuzo masih belum paham kalau dia mau ditipu. Dengan polosnya, Ryuzo berniat memotong jarinya sebagai tanda permintaan maaf kepada pria itu. Setelah melihat tingkah laku dua kakek edan ini, penipu itu kabur, ketakutan dan menghilang begitu saja. Ryuzo dan Masa menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan di tengah kota. Dan mereka tidak sengaja bertemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi, sedang digebukin sama gerombolan gangster anak muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menunjukkan tato di badannya. Tapi anak-anak muda itu malah tertawa. Di momen ini, Ryuzo mulai paham kalau zaman sudah berubah. Orang udah nggak takut lagi sama yang namanya Yakuza. Untungnya mereka dilerai oleh seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan lagi patroli di daerah tersebut. Ternyata Murakami adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo sewaktu muda dulu. Mereka akhirnya reunian dan ngobar di sebuah restoran. Di situ Murakami bercerita kalau anak-anak muda tadi adalah kelompok gangster baru yang bernama Keihin dan meminta Mamang Ryuzo untuk tidak bikin onar dengan mereka. Namun Ryuzo pun masih masa bodoh dengan perkataan Murakami. Si Mamang malah berencana untuk mengundang anggota lainnya untuk membangun kembali kelompok Yakuzanya seperti dulu. Si Mamang mulai mengirim surat satu persatu kepada mereka semua, berharap ada yang mau datang dan bergabung dengan kelompoknya. Setelah sampai di rumah, sepulang kerja Ryuhei terkejut melihat kawan-kawan ayahnya berkumpul lagi. Tentu saja
Dia marah dan tidak setuju kalau mereka menemui ayahnya. Ryuhei berpikir kalau sekelompok pria tua ini berkumpul bakal bikin onar lagi. Si Mamang malu karena dimarahi anaknya di depan anggota geng yang lain. Dan si Mamang pun memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah itu. Kemudian si Mamang menginap di rumah Masa. Paginya satu persatu anggota geng si Mamang Ryuzo datang, dimulai dengan Hideo-san yang jalan pelan-pelan karena udah uzur dan punya penyakit jantung. Hideo dikenal karena akurasi skill melempar paku yang selalu tepat sasaran. Lalu disusul lagi dengan Takanori-san yang dikenal sering melukai leher musuhnya dengan pisau cukur. Namun nampaknya sekarang tidak sejago dulu, karena sewaktu ia mencukur malah melukai wajahnya. Tak lama setelah itu terlihat seorang pria tua yang menggunakan tongkat ke arah mereka, dan ternyata dia adalah Ichijo, yang dulu pas zaman masih muda suka membantai Yakuza lainnya dengan pedang kesayangannya. Dan yang terakhir adalah Max-san, pria tua cabul. Max selalu dandan mirip rocker era 80-an dan kemana-mana selalu membawa pistol mainan untuk menakuti orang-orang. Akhirnya, setelah berkumpul dengan 6 lainnya, si Mamang mulai misinya dengan mendatangi salah satu properti milik kelompok Keihin. Namun lokasi itu nampaknya dijaga oleh anggota kelompok yang kemudian berniat mengusir si Mamang dan gengnya. 3 orang Keihin sempat meremehkan sekelompok pria tua di depannya. Tapi tanpa basa-basi, Max mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Tentu saja mereka semua terkejut karena pistol Max ternyata pistol beneran, dan akhirnya mereka kabur. 7 orang pria itu merayakan kemenangan pertama mereka di dalam restoran. Sudah puluhan tahun mereka tidak pernah bikin onar, dan setelah kejadian siang itu, mereka merasa lebih hidup. Si Mamang bilang kepada mereka semua bahwa dia ingin menghidupkan kelompok Yakuzanya lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Keenam pria itu setuju dengan rencana si Mamang Ryuzo. Dan mereka pun mengadakan tradisi ritual untuk pembukaan kelompok barunya. Keesokan harinya, saat lagi santai-santai, ada seorang sales yang mampir ke rumah Masa. Pria tersebut tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijualnya. Pada awalnya, sales ini berbasa-basi dengan Masa dan memberinya hadiah sebuah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Tapi ujung-ujungnya dia menyuruh Masa untuk membeli futon atau kasur gulung yang dijual perusahaannya. Sales ini lancang banget dan sedikit memaksa supaya mau membeli produk itu. Tapi yang dia nggak tahu kalau di rumah itu ternyata dipenuhi oleh anggota Yakuza, yang akhirnya meminta dia untuk memberi kasur gulung itu secara gratis. Melihat sekelompok pria tua yang penuh tato, tentu saja sales kabur, dan begitu sampai di kantor, dia dimarahi bosnya. Ternyata bos sales tersebut adalah ketua geng Keihin, yang juga bos dari penipu telepon dan geng anak muda yang pernah berurusan dengan si Mamang Ryuzo sebelumnya. Sementara itu, Ryuzo dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya. Perlahan dimulai dengan patroli area sekitar. Mereka di situ nggak sengaja melihat seorang pria yang bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya, tapi kok berdandan kayak gembel dan tiba-tiba naik kursi roda. Pria itu terlihat menggedor-gedor pintu rumah orang dan menagih sejumlah uang. Tentu saja Ryuzo jadi penasaran. Kemudian dia mengancam akan menghajarnya karena berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Tokunaga ketakutan dan memohon kepada Ryuzo agar mengampuninya, dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang yang paling gampang dan tanpa korban jiwa. Akhirnya, Masa yang menjadi tumbal dan didandani mirip gembel dan mencoba menagih uang
kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati si wanita itu luluh dan mau membayar hutangnya. Namun ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya sedang mengidap penyakit kanker yang sangat parah. Karena kasihan, si Mamang malah memberi wanita itu uang dan memberi waktu sampai bulan depan untuk melunasi hutangnya. Dia kemudian menghajar Tokunaga karena telah menyuruhnya menagih uang di wanita yang sedang kesusahan tadi dan menanyakan kelompok yang mana tempat dia bekerja. Si Mamang terkejut setelah tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin. Dan dia memutuskan untuk menemui bosnya langsung. Akhirnya, Ryuzo dan 6 lainnya tiba dan berhadapan langsung dengan Nishi, ketua geng Keihin. Namun ternyata Nishi lebih pintar. Dia sudah menelpon polisi dan datang ke kantornya untuk menangkap Ryuzo dan kawan-kawannya. Untungnya yang datang adalah Murakami, polisi tua yang sudah lama dikenal oleh Mamang Ryuzo. Dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryuzo dengan memberinya peringatan terakhir supaya nggak bikin onar lagi. Tapi si Mamang lagi-lagi tidak mendengarkan peringatan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Dia tidak sengaja melihat orang yang lagi demo depan kantor perusahaan. Di situ dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu lagi memimpin para demonstran tersebut. Lalu si Mamang berniat membantu kawan lamanya itu. Jadi dia diam-diam meminjam mobil Ryuhei yang kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya, manajer di perusahaan itu masa bodoh dengan para pendemo, tapi setelah mobil Ryuzo datang, dia jadi panik dan takut kalau semua ini akan tambah heboh. Tapi masalahnya perusahaan yang didemo ini adalah tempat Ryuhei bekerja, dan sang manajer menugaskan Ryuhei untuk membubarkan para demonstran. Si Mamang kaget bukan main setelah tahu kalau ini adalah kantor anaknya bekerja. Dan dia lebih kaget lagi saat melihat Tokunaga sedang berjalan masuk ke dalam gedung itu. Ternyata manajer Ryuhei menyewa gangster untuk membubarkan demonstran. Karena Ryuzo nggak mau anaknya berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu sampai kembali di markasnya, dia digampar sama bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryuzo dan teman-temannya. Namun, berbeda dengan Ryuzo, karena berhasil membubarkan para pendemo itu, Ryuzo akhirnya mendapat bayaran pertamanya, yang digunakan untuk bersenang-senang dengan 7 orang sahabatnya. Dan di momen inilah bisa menikmati kebersamaan susah dan senang bareng, seperti dulu sewaktu masih muda. Sementara itu, Nishi sudah kesel banget karena daerah kekuasaannya diambil sama kelompok pria tua tersebut. Dia mempunyai ide untuk menculik cucu perempuan Mokichi, Yuriko, yang kebetulan pacarnya adalah anggota geng Keihin. Namun karena rasa sayang yang luar biasa, pria itu nggak tega menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk membicarakan rencana Nishi yang sebenarnya. Tentu saja Mokichi marah dan memutuskan untuk menghabisi Nishi tanpa memberitahu Ryuzo lebih dulu. Dia menyamar menjadi tukang pengirim makanan dan bersembunyi di dalam toilet, menunggu Nishi masuk ke situ. Namun ternyata Mokichi salah masuk toilet. Yang dia masuki ini adalah toilet wanita. Dan tentu saja para ciwi-ciwi yang ada di dalam berteriak ketakutan. Akhirnya dia tertangkap oleh anak buah Nishi dan kemudian digebukin sampai tewas. Ryuzo dan 6 orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya satu sahabat mereka. Mereka nggak terima karena kelompok Keihin membunuh Mokichi dan bersumpah akan membalas dendam kepada Nishi. Akhirnya mereka semua bersiap-siap perang dengan kelompok Keihin. Yasu dan Takanori punya ide gila. Mereka berdua berniat mencuri sebuah pesawat yang nanti rencananya akan ditabrakkan ke gedung markas geng Keihin. Sementara itu Ryuzo dan 4 orang lainnya bergegas menuju kantor Nishi dengan naik mobil. Tapi entah kenapa dia juga membawa mayat Mokichi.
Masha terlihat ketakutan karena duduk di samping mayat Mokichi. Yasu dan Takanori pun berhasil mencuri sebuah pesawat. Namun, di dalam perjalanan menuju gedung Keihin, mereka enggak sengaja melintasi kapal induk Amerika dan dipaksa harus mendarat secepat mungkin. Sedangkan Ryuzo dan kawan-kawan langsung menyerbu dan mengacak-acak kantor Nishi. Ternyata alasan sebenarnya kenapa Ryuzo membawa mayat Mokichi adalah berniat menggunakannya sebagai tameng. Dan idenya terbukti berhasil. Mayat Mokichi berhasil menahan tembakan Nishi berulang kali. Ichijo mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan skillnya dan sedikit membacok mayat Mokichi tepat di wajahnya. Sedangkan Hideo melempar paku ajaibnya, tapi karena matanya katarak, paku itu malah nancep di kepala Mokichi. Melihat kebrutalan para Yakuza tua itu, Nishi memilih kabur. Tentu saja, Ryuzo mengejar mereka dan dia membajak sebuah bis. Kemanapun Nishi pergi, bis itu mengikutinya. Gak peduli walaupun masuk gang sempit yang dipenuhi orang lagi jualan. Nishi dan anak buahnya mulai panik karena mereka ternyata berada di jalan buntu. Setelah tertabrak, mereka baru mau berhenti dan meminta maaf. Namun Ryuzo bodoh amat dan menghajar mereka semua. Murakami datang dengan membawa pasukan polisi. Dia sekarang punya cukup bukti untuk menahan Nishi karena telah membunuh Mokichi. Sedangkan Ryuzo dan 4 lainnya juga ditangkap karena sudah bikin onar di jalan tadi. Namun dia menganggap misinya sukses dan segala kekacauan yang dibuatnya selama ini sepadan dengan hasilnya. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang udah menonton video ini, gua ucapin terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya juga. Stay tune terus and next video.